حي على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وحده والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lewat kita sudah sampaikan bahwa garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke atas adalah garis yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kita kepada Hashim adalah seseorang yang sangat dermawan di kota Makkah dan menjadi pusat perhatian bagi orang banyak, karena memang Rasulullah itu mulai dari atasnya sampai ke bawah itu semuanya tokoh, menjadi panutan sampai ke lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada Rasulullah sendiri. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Muttalib adalah kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan satu tokoh besar di kalangan Arab dan Quraisy tentunya pada saat itu. Dan dia ketika menikah punya nazar. Apa nazar dia? Kalau nanti saya punya anak 10, maka saya akan bernazar kepada Allah mengkorbankan anak saya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Allah berikan 10 anak kepada dia. Dan dia akan mengkorbankan anaknya yang paling ia cintai. Siapa dia? Abdullah. Yakni, dan ini kebetulan anaknya ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia akan mengorbankan anaknya ini, Abdullah, akan disembelihnya. Maka orang-orang yang berada di kota Makkah saat itu mengenal Abdullah adalah sebagai orang yang baik. Mereka memberikan saran, "Kenapa harus anakmu yang itu? Itu anakmu yang paling baik, yang paling tahu tentang tata krama, yang paling tahu tentang adab, Abdullah itu. Maka jangan itu kau korbankan." Tapi itu sudah nazar dari Abdul Muttalib. Anak dia banyak, ada 10. Di antaranya adalah Abdullah, Abu Thalib, Hamzah, kemudian Abbas, serta yang lainnya. Kenapa tidak yang lain engkau korbankan? Maka kemudian untuk sebagai penggantinya diundilah 2. Anaknya Abdullah, yakni Abdullah, dengan seekor unta. Dia undi salah satu di antaranya. Kalau yang muncul nama Abdullah,
maka kemudian dia menyembelih 1 ekor unta. Diundi kembali, muncul juga kembali kemudian apa? Nama Abdullah, sampai puluhan dan 40 dalam satu riwayat ekor unta, dalam riwayat yang lain ratusan, 100 ekor unta. Baru kemudian dalam undian terakhir itu muncullah nama Abdullah. Maka dihentikan, maka dalam satu riwayat dia dibagikan unta tersebut kepada seluruh masyarakat, 40 ekor unta. Di dalam riwayat yang lain 100 ekor unta. Baru kemudian Allah selamatkan Abdullah. Dan Abdullah ini adalah ketika kemudian di masa dia ingin menikah dan sudah terkenal bahwa Abdullah ini selain orang yang baik, dermawan, orang yang kemudian menjaga adab sopan santun, maka menikahlah dengan seorang wanita, dan wanita itu juga bukan sembarangan. Nama wanita tersebut adalah Aminah, Zahratun Nisa, Zahratu Quraisy. Apa itu Zahratun Nisa? Zahratu Quraisy, bunga, kalau kita mengenal dahulu bunga desa. Nah, kalau sudah bunga desa berarti di situ yang paling cantik, di situ yang paling baik, yang paling kemudian berilmu. Jadi posisi Aminah ini adalah apa? Zahratu Quraisy. Apa itu Zahratu Quraisy? Bunganya Quraisy, cerdas, pintar, kaya, kemudian punya wawasan yang luas, keturunan bangsawan dan sebagainya. Itulah kemudian Aminah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian mereka menikah dan kemudian nantinya dapat seorang anak dan 2 bulan sudah berada di dalam kandungan Rasulullah SAW, maka meninggallah Abdullah. Maka siapa yang melanjutkan dirawat oleh Aminah dalam kondisi keadaan tidak punya ayah, umur 2 bulan di dalam kandungan, itulah Rasulullah SAW. Dan kemudian Aminah punya cita-cita besar dan punya keyakinan besar bahwa anakku ini nanti akan menjadi orang besar, akan menjadi panutan setiap umat. Keyakinan Aminah itu begitu terus tertanam. Maka ini juga seharusnya ditanamkan kepada setiap orang istri, bahwa dia punya keyakinan anaknya ini nantinya akan menjadi orang besar. Sebagaimana kisah yang sering kita dengar, Sudais itu adalah seorang ulama besar yang menjadi imam di Makkah, dan kemudian ketika ibunya marah, nanti dia berharap nanti engkau akan menjadi imam besar, dan memang itu menjadi kenyataan. Dan boleh kita punya impian, punya cita-cita, punya doa, sering kita ucapkan, nak nanti engkau menjadi orang besar, nak nanti engkau menjadi orang yang berpengaruh, nak engkau nanti menjadi orang yang berilmu, panutan umat. Sering disampaikan kepada anak kita. Maka nanti ketika Abdullah meninggal, siapa yang kemudian meneruskan apa? Pengasuhan Rasulullah SAW ini? Nanti umur 6 tahun ibunya kemudian meninggal. Maka yang kemudian mengasuhnya adalah apa? Pesan, yakni kakeknya. Nanti yang mengasuhnya adalah pamannya Abu Thalib. Kenapa harus Abu Thalib? Ini anak dari Abdul Muthalib. Karena memang Abu Thalib ini Bapak Ibu, dia yang paling miskin di antara saudara-saudaranya. Abu Thalib, kemudian Hamzah, Abu Lahab, Abbas, dan saudara-saudara yang lainnya. Yang paling miskin itu adalah Abu Thalib. Tapi kenapa pengasuhan begitu meninggal kakeknya nanti diberikan kepada Abu Thalib? Padahal dia yang paling miskin. Maka Bapak Ibu, ini dapat pelajaran bagi kita, bahwa dalam pengasuhan anak itu bukan hanya sekedar harta yang banyak, uang yang banyak, yang melimpah ruah, tapi perkara kasih sayang yang paling tulus dan ikhlas itu hanya di Abu Thalib. Maka kemudian diserahkan kepada Abu Thalib. Jadi bukan hanya sekedar uang,
Kalau sekedar uang bisa dikirim, kalau sekedar uang bisa kemudian diberikan. Betapa banyak anak-anak para orang-orang kaya, pengusaha, kemudian para pejabat hari ini, justru anaknya itu bukan menjadi orang baik, padahal kemudian dia dapatkan harta setiap minggu, setiap pekan. Kalau mau beli mobil, mau beli motor dan beli lain sebagainya, selalu diberikan. Tapi jarang sekali bertemu dengan ayahnya, jarang sekali kemudian bertemu dengan ibunya. Apa sebab? Karena yang diberikan itu hanya sekedar bentuk materi uang saja, bukan kasih sayang. Sama dengan Rasulullah, yang kasih sayang yang paling tulus dan ikhlas itu hanya pada diri Abu Thalib. Maka kemudian pesan kakeknya bahwa nanti yang akan mengasuh Rasulullah SAW adalah Abu Thalib. Satu. Yang kedua adalah apa? Bahwa Abu Thalib ini, beliau punya anak 10, kakeknya ini punya anak 10. Abu Thalib inilah yang kemudian bersaudara dengan ayahnya Rasulullah, Abdullah. Yang lain bersaudara juga, tapi beda ibu. Nah, jadi yang satu ibu itu hanya Abdullah dan kemudian Abu Thalib. Yang lainnya bersaudara juga, tapi kemudian berbeda ibunya. Jadi nanti kemudian pengasuhan dan lain sebagainya itu adalah diberikan kepada Abu Thalib. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernikahan kembali kepada awal tadi adalah Abdullah, orang terbaik yang kemudian menjaga kesucian, yang baik, yang menjaga tata krama, dan kemudian tidak berzina. Dan kemudian ibundanya Rasulullah SAW juga demikian, adalah bangsawan, orang terbaik, punya akhlak, dan kemudian juga cantik. Dari pernikahan ini nantinya lahirlah seorang manusia yang paling mulia, yakni Rasulullah SAW. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah tentang kelahiran Rasulullah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.